Ketika dunia baru saja mulai menenangkan diri setelah gelombang serangan antara Iran dan Israel, kini konflik kembali mengancam Timur Tengah. Kali ini, ketegangan mencuat dari arah yang berbeda, Suriah. Dalam 48 jam terakhir, tanda-tanda peningkatan eskalasi telah terasa, dan kini dampaknya mencapai jantung pemerintahan Israel sendiri. Sebuah rudal balistik jarak menengah menghantam kawasan permukiman elit di Yerusalem Barat pada dini hari, menghancurkan sebagian infrastruktur sipil yang tak jauh dari kediaman resmi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ledakan yang terjadi sekitar dini hari itu terdengar hingga radius 8 km dan memicu kepanikan warga sekitar. Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa serangan tersebut berasal dari arah Suriah Selatan, yang saat ini masih menjadi titik panas akibat kehadiran berbagai kelompok milisi pro-Iran yang beroperasi di sana. Militer Israel juga menyebut sistem pertahanan udara Iron Dome sempat mengaktifkan pencegatan, namun satu rudal berhasil menembus dan jatuh terlalu dekat dengan rumah sang Perdana Menteri. Menurut laporan resmi dari Rumah Sakit Hadassah, Benjamin Netanyahu mengalami cedera sedang akibat tekanan gelombang ledakan dan serpihan kaca yang berhamburan ke dalam ruang tidur di lantai atas. Tim medis mengatakan kondisi Netanyahu stabil, namun ia harus menjalani observasi intensif selama 48 jam ke depan. Situasi ini memperkeruh hubungan antara Israel dan Suriah yang sejak lama berada dalam status konflik terbuka, namun tidak pernah benar-benar mendidih. Banyak pihak menilai langkah militer Israel dalam beberapa hari terakhir yang menyasar konvoi logistik dan depot senjata di perbatasan Suriah memicu balasan ini. Namun, hingga kini Damaskus belum mengeluarkan pernyataan resmi. Para analis politik dan militer di Tel Aviv menyebut kejadian ini sebagai alarm keras bahwa front baru bisa saja terbuka. Jika benar terbukti rudal tersebut berasal dari militer Suriah atau milisi yang beroperasi atas restu Damaskus, maka konsekuensi diplomatik dan militer bisa menjadi sangat besar. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan keamanan internal Israel, mengingat wilayah Yerusalem Barat selama ini dianggap sebagai zona paling aman. Dengan Netanyahu terluka, roda pemerintahan Israel sempat terguncang selama beberapa jam sebelum Wakil PM Yoav Gallant mengambil alih koordinasi darurat. Masyarakat internasional, termasuk beberapa pemimpin Eropa, telah menyampaikan kekhawatiran atas potensi eskalasi lanjutan. Sementara itu, kabar mengenai pemulihan Netanyahu tengah menjadi sorotan utama media lokal dan internasional. Apakah ini hanya satu insiden balasan atau awal dari perang terbuka Israel-Suriah? Semua mata kini tertuju ke dataran tinggi Golan dan langit Damaskus yang makin ramai dengan drone dan radar militer. Ketegangan antara Israel dan Suriah semakin meningkat dalam 24 jam terakhir setelah serangan rudal yang melukai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pemerintah Israel dalam pernyataan resminya menyebut bahwa serangan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari operasi militer Israel yang menargetkan logistik milisi pro-Iran di wilayah Suriah. Beberapa hari sebelum rudal menghantam Yerusalem, Angkatan Udara Israel melakukan serangkaian serangan presisi terhadap lokasi yang diduga menjadi gudang senjata dan pusat koordinasi kelompok bersenjata di wilayah Daraa dan Quneitra, Suriah Selatan. Foto-foto satelit yang dirilis oleh lembaga intelijen sipil memperlihatkan kehancuran sejumlah bangunan yang diyakini berisi peralatan perang. Kementerian Pertahanan Israel berdalih bahwa operasi tersebut bersifat defensif dan preventif untuk mencegah aliran senjata ke kelompok Hizbullah dan milisi Syiah lainnya yang memiliki posisi strategis di sepanjang perbatasan. Namun, otoritas Suriah menuduh Israel melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah mereka dan mengancam akan membalas secara setara jika serangan berlanjut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas peluncuran rudal ke wilayah Yerusalem Barat. Namun, juru bicara militer Israel, Laksamana Daniel Hagari, menyatakan bahwa hasil analisis balistik mengarah kuat pada sistem peluncur yang digunakan oleh Brigade 90 tentara Suriah.
Rudal tersebut bukan jenis yang biasa digunakan oleh kelompok milisi biasa. Ini adalah rudal taktis permukaan ke permukaan dengan presisi tinggi. Kami menduga diluncurkan dari wilayah yang dikuasai langsung oleh pasukan reguler Suriah, ujar Hagari dalam konferensi pers. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa Israel sedang mempersiapkan respons militer lebih luas. Kabinet Keamanan Israel menggelar rapat darurat pada Sabtu pagi dengan agenda tunggal. Opsi strategis menghadapi Suriah, baik secara militer, diplomatik, maupun melalui tekanan internasional. Sementara itu, ketegangan mulai terasa di dataran tinggi Golan. Beberapa sumber melaporkan bahwa unit-unit lapis baja Israel telah bergerak menuju pos-pos perbatasan dan status siaga tempur diberlakukan untuk pasukan cadangan di wilayah utara. Diplomasi internasional juga mulai bergerak. Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, Tor Wennesland, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi. Namun di lapangan, situasi menunjukkan arah sebaliknya. Aktivitas radar dan komunikasi udara menunjukkan peningkatan operasi militer baik dari pihak Israel maupun respons sistem pertahanan Suriah. Kondisi ini membuat kekhawatiran akan terbukanya front baru konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah semakin nyata. Dengan Iran yang baru saja mundur dari konflik, kini perhatian dunia tertuju pada Suriah. Apakah akan menjadi pemain aktif berikutnya dalam rangkaian eskalasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda? Krisis keamanan antara Israel dan Suriah kini memasuki fase paling kritis dalam beberapa tahun terakhir. Setelah serangan rudal yang melukai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan dugaan keterlibatan militer Suriah, langkah-langkah konkret militer mulai terlihat di kedua sisi perbatasan. Pada Minggu pagi waktu setempat, juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi bahwa sejumlah besar pasukan cadangan telah dipanggil untuk memperkuat front utara, khususnya di sektor dataran tinggi Golan. Konvoi kendaraan tempur, sistem artileri berat, dan unit pengintai udara mulai dikerahkan sejak Sabtu malam. Rekaman yang beredar menunjukkan iring-iringan tank Merkava dan sistem pertahanan Iron Dome tambahan tengah diposisikan di area strategis. Di langit Golan, pesawat drone dan jet tempur Israel terpantau melakukan patroli udara intensif selama lebih dari 12 jam terakhir. Langkah Israel ini direspons cepat oleh Suriah. Sumber-sumber dari dalam Kementerian Pertahanan Suriah menyebut bahwa status siaga tempur penuh telah diberlakukan di wilayah selatan, mencakup Provinsi Quneitra, Daraa, hingga perbatasan administratif Damaskus. Unit-unit rudal permukaan ke udara, ESAM. Suriah dipindahkan ke posisi defensif lebih tinggi, dan pos observasi militer ditingkatkan dalam sistem komunikasi real-time dengan komando pusat. Kendaraan tempur dan infanteri ringan juga dilaporkan melakukan pergerakan terbatas ke zona garis depan. Pihak Israel mengklaim bahwa langkah ini murni langkah pertahanan. Namun banyak analis menilai, pergerakan pasukan skala besar ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya bersiap untuk mempertahankan diri, tetapi juga membuka ruang kemungkinan aksi ofensif terbatas ke wilayah Suriah. Kita melihat pola yang sama seperti saat operasi militer ke Gaza dimulai tahun lalu. Mobilisasi cepat, patroli udara aktif, dan penguncian target awal, ujar Michael Horowitz, analis militer dari Levant Security Group. Kekhawatiran besar juga datang dari komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan sidang tertutup untuk membahas situasi antara Israel dan Suriah. Duta Besar Rusia dan Cina disebut telah meminta penjelasan dari Israel mengenai justifikasi operasinya di dalam wilayah Suriah. Sementara itu, masyarakat sipil di perbatasan utara Israel mulai dievakuasi secara bertahap. Lebih dari 1.500 warga dari komunitas pemukim di sekitar Golan telah dipindahkan ke lokasi aman. Pemerintah Israel juga telah membentuk pusat koordinasi logistik dan medis darurat untuk menghadapi segala kemungkinan dalam 72 jam ke depan. Situasi saat ini menunjukkan bahwa konflik diplomatik telah berubah menjadi konfrontasi militer terbuka. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi kapan dan sejauh mana eskalasinya akan berkembang. Konflik antara Israel dan Suriah yang terus meningkat kini menjadi perhatian utama dunia internasional.
Setelah rudal jatuh di dekat rumah Perdana Menteri Israel dan mobilisasi militer besar-besaran di dataran tinggi Golan, sejumlah negara mulai mengambil posisi diplomatik dan strategi masing-masing menghadapi potensi perang regional yang lebih luas. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyatakan dukungan penuh terhadap hak Israel untuk membela diri, namun secara bersamaan menyerukan deeskalasi dan mendorong terbukanya jalur diplomasi darurat. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, Presiden Al-Salas menyebut bahwa serangan rudal ke wilayah Yerusalem merupakan tindakan yang sangat serius dan tidak dapat diterima, namun menegaskan bahwa solusi militer tidak boleh menjadi satu-satunya jalan. Washington juga telah mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford mendekati wilayah Laut Tengah bagian timur sebagai sinyal kesiapan jika situasi berkembang lebih jauh. Namun, otoritas IAEA menegaskan bahwa pengerahan ini bersifat pencegahan, bukan provokasi. Rusia, yang merupakan sekutu militer Suriah dan memiliki pangkalan militer aktif di Latakia, mengeluarkan peringatan keras terhadap kemungkinan serangan darat atau udara Israel ke wilayah Suriah. Juru bicara Kremlin menyatakan bahwa integritas teritorial Suriah harus dihormati, dan mengingatkan bahwa eskalasi konflik dapat mengganggu stabilitas kawasan yang sudah rapuh akibat perang bertahun-tahun. Sementara itu, Iran, yang sebelumnya terlibat konflik langsung dengan Israel beberapa minggu lalu, menyampaikan dukungan diplomatik terhadap Damaskus. Pemimpin tertinggi Iran memperingatkan bahwa tindakan Israel akan memicu konsekuensi lebih luas di kawasan. Namun hingga kini belum ada tanda bahwa Teheran akan kembali terlibat langsung dalam konflik baru ini. Di sisi lain, negara-negara Eropa mengambil langkah diplomatik dengan menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Perancis dan Jerman mendesak agar kedua pihak menahan diri dan mengizinkan pengiriman tim pemantau internasional ke wilayah perbatasan. Turki juga turut bersuara namun menegaskan posisi netral sembari membuka peluang sebagai mediator jika konflik berlanjut. Sementara para pemimpin dunia terus mengupayakan jalur damai, fakta di lapangan menunjukkan arah berbeda. Suasana di sepanjang perbatasan Israel-Suriah semakin mencekam. Sistem pertahanan udara aktif di kedua sisi perbatasan dan peluncuran flare serta patroli malam hari semakin intensif. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Badan Kemanusiaan Palang Merah Internasional menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan dampak terhadap warga sipil jika konflik pecah secara terbuka. Persiapan logistik bantuan darurat mulai dikonsolidasikan di wilayah Lebanon Selatan dan Yordania. Krisis antara Israel dan Suriah kini berada di persimpangan berbahaya. Setelah 4 hari ketegangan tanpa henti, wilayah-wilayah di perbatasan utara Israel telah berubah menjadi zona militer penuh, sementara Damaskus semakin memperkuat barisan pertahanannya di selatan Suriah. Tidak ada peluru yang ditembakkan hari ini, namun diamnya senjata belum tentu berarti redanya konflik. Sumber-sumber militer Israel menyebut bahwa operasi udara terbatas sedang dalam perencanaan dengan target strategis di area logistik milisi bersenjata di sekitar Daraa dan Quneitra. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, informasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Tel Aviv hanya menunggu waktu dan kondisi politik untuk memulai serangan balasan terbuka terhadap Suriah. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang masih dalam masa pemulihan di rumah sakit, disebut telah memberikan instruksi langsung kepada Dewan Keamanan Nasional Israel agar tidak menunjukkan kelemahan di hadapan musuh. Instruksi ini diyakini sebagai sinyal bahwa Israel tidak akan membiarkan serangan ke rumah kepala pemerintahnya berlalu tanpa respons militer. Di Damaskus, suasana pun tidak kalah tegang. Presiden Bashar al-Assad menggelar pertemuan tertutup dengan komandan pasukan khusus dan sejumlah penasihat militer Rusia. Langkah tersebut menandakan bahwa Suriah tengah menyiapkan skenario pertempuran jangka pendek jika skala serangan Israel meningkat. Warga sipil di kedua sisi perbatasan kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sekolah-sekolah ditutup, lalu lintas antar kota dibatasi, dan sejumlah rumah sakit lapangan mulai dibangun untuk mengantisipasi kemungkinan korban dalam waktu dekat.
Analis militer memperkirakan bahwa minggu ini akan menjadi titik penentu. Apakah Israel akan menahan diri di bawah tekanan internasional atau akan melakukan serangan terbuka yang berpotensi memicu perang baru di kawasan yang selama ini belum sepenuhnya pulih dari konflik sebelumnya? PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab terus menyerukan pertemuan lanjutan dan pengiriman misi diplomatik ke wilayah tersebut. Namun, sebagaimana tercermin dalam sejarah panjang Timur Tengah, upaya damai hanya bisa berhasil jika kedua pihak menaruh kepercayaan pada dialog, dan itu saat ini tampaknya masih jauh dari jangkauan. Dalam kondisi tegang seperti ini, dunia hanya bisa menunggu langkah berikutnya, menunggu apakah percikan api ini akan padam atau menyulut perang yang lebih luas.